Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Sehat? Ya, semoga kita yang berada di sini yang mempelajari matematika pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus belajar dan terus belajar. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya minggu kemarin kita sudah ulangan PTS. Alhamdulillah akan kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran matematika di bab ke-7 ya. Silakan dibuka buku matematikanya halaman 189 teman-teman. Ya, silakan dibuka halaman 189. Let's we discuss about garis dan sudut. Ya. Oke teman-teman, fungsi dari kita belajar garis dan sudut ini yang pertama ya, sebagai materi prasyarat untuk mempelajari di bab ke-8. Itu terutama ya. Yang kedua, dalam kontekstualnya. Jadi fungsi kita mempelajari garis dan sudut, banyak benda-benda yang teman-teman gunakan itu menggunakan prinsip dari garis dan sudut. Jadi teman-teman biar ngeh ya, ketika teman-teman membuat garis, itu teman-teman tahu bahwa itu adalah garis. Ketika teman-teman membuat sebuah sudut, teman-teman bisa tahu kalau itu adalah sudut ya. Kita lanjut. Oke, di halaman 190 ini ada mind mappingnya ya. Akan kita bahas di bab ketujuh ini ada tiga main konsep. Yang pertama itu adalah poin atau titik. Yang kedua ada garis atau line. Yang ketiga ada sudut. Ya, teman-teman langsung kita bahas ya di halaman 191. Oke. Oke. Teman-teman, kita akan bahas poin garis ya. Poin garis. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah titik. Jadi titik itu apa sih teman-teman? Oke. Titik itu adalah ya, titik itu kalau secara pengaplikasiannya teman-teman sudah bisa ya. Ketika kita membuat sebuah titik, kita titik saja sebuah kertas kan, itu dalam matematika sudah bisa dikatakan sebuah titik. Nah, biar lebih bagusnya lagi, setiap benda itu kita berikan namanya teman-teman. Ya, setiap benda kita berikan namanya. Contoh, kalau seorang laki-laki dia punya nama kan, misalkan namanya Ahmad, perempuan misalkan Hamidah, gitu kan. Nah, begitu pula si titik. Titik pun juga punya namanya masing-masing tergantung yang membuat titik itu sendiri. Misalkan titik ini saya misalkan sebagai titik A, ya. Oke. Jadi sebuah titik teman-teman itu wajib ditulis dengan huruf capital atau huruf kapital. Ya, harus dituliskan dalam huruf kapital. Titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini, titik D di sini, titik E di sini, titik F di sini. Ya. Inilah merupakan kumpulan titik. Oke. Jadi titik itu dalam bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ada yang bisa? Betul, ya. Titik itu bahasa Inggrisnya adalah point. Ya, point. A point, B point, C point, D point, E point, and F point, sorry, and F point. Nah, jadi untuk masalah titik insya Allah teman-teman bisa dipahami sendiri ya. Kemudian ada namanya garis ya. Oke. Garis nanti akan kita bahas mengenai 3 bentuk teman-teman ya. Akan kita bahas. Tapi harus kita tahu dulu garis itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi garis itu teman-teman ya adalah contoh, di sini ada satu titik. Ya. Di sini ada satu titik lagi. Satu titik lagi. Satu titik lagi. Terus titik lagi, terus titik terus ya. Terus sampai ke titik yang ke ujung ya. Ya. Oke. Sampai ke ujungnya. Nah, ini dinamakan yang namanya garis. Coba ada yang bisa disimpulkan? Titik sampai terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu garis sebenarnya? Dari contoh yang saya ilustrasikan seperti ini. Ya, betul. Jadi garis itu adalah
kumpulan sebentar. Jadi garis itu sendiri adalah kumpulan dari paling sedikit 2 2 titik. Loh, mengapa 2 titik? Karena kalau 1 titik saja dia tidak bisa dikatakan sebuah garis. Jadi sebuah garis itu bisa dikatakan paling sedikit 2 Nah, ketika dibentuk sebuah 2 titik di sini teman-teman, maka akan bisa kita tarik yang namanya garis lurus, begitu, ya. Oke. Tapi kalau misalkan dia, melengkung begini, itu bisa dikatakan sebuah garis tidak? Tidak ya, kalau melengkung di sini bukanlah garis namanya, tapi nanti akan kita bahas di kelas 8 dan 9 yang namanya kurva, nanti akan kita bahas. Tapi ingat ya, jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik yang membentuk sebuah pola lurus, ya, sebuah pola lurus. Kalau polanya lurus berarti bisa dikatakan garis lurus, ya. Oke, kita lanjut. Jadi garis itu teman-teman yang akan kita bahas ada 3 hal. Pertama yang namanya ruas garis ya. Jadi ruas garis itu teman-teman guris salah kan? Ruas garis ya. Ruas garis. Nah, ruas garis itu adalah contoh paling simpelnya aja. Sekarang teman-teman potong yang namanya sebuah tali ataupun benang ya. Ambil benang jahit yang ukur 1 meter atau ukur 1 ubin ya, ukur panjangnya 1 ubin. Sudah? Ketika teman-teman, ambil sebuah benang atau tali yang panjangnya misalkan 50 senti ataupun 30 senti ya, misalkan. Ini adalah 50 sentimeter. Benang ataupun tali yang teman-teman ukur itu dinamakan ruas garis. Disebut sebagai ruas garis karena pertama ukurannya diketahui ya, karena dia memiliki ujung. Mengapa diketahui? Karena dia memiliki ujung. Ujung kiri dan ujung kanan. Ketika dia memiliki ujung kiri dan ujung kanan bisa disebut yang namanya ruas garis. Sehingga secara etimologinya atau secara bahasanya ruas garis itu adalah garis yang panjangnya terukur. Garis yang panjangnya terukur. Itu pengertian dari ruas garis. Oke. Contoh ya. Di sini ada sebuah ruas garis, teman-teman lihat di sini ya. Sudah berapa menit? Oh, 8 menit ya. Di sini ada garis AB ya, teman-teman. Ada garis AB. Nah, garis AB ini bisa kita sebut AB, ruas garis AB atau AB pakai tanda garis di atasnya ya. Pakai tanda garis di atasnya. Oke. Pakai tanda garis di atasnya. Ya. Kemudian ya, AB ini bisa kita sebut yang namanya AB atau BA. Sama aja ya. Mengapa? Karena panjang AB dengan BA itu sama. Tapi ingat ya, pakai yang namanya tanda garis di sini. Ini menggambarkan bahwa dia ini adalah ruas garis. Oke. Yang kedua, kita bahas yang namanya sinar garis, teman-teman ya. Yang namanya sinar garis. Nah, sinar garis itu seperti apa sih? Contoh ya. Teman-teman silakan dihidupkan senter rumahnya ataupun senter flash handphonenya ya. Lihat flash handphonenya. Oke. Lihat flash handphonenya masing-masing. Nah, jadi garis yang misalkan ini flash handphone ya. Jadi garis sinar yang dihasilkan oleh flash tersebut itu jarak garisnya itu tergantung dengan kekuatan LED atau flash yang teman-teman punya. Gitu. Jadi dia nggak tertentu garisnya.
Kalau misalkan, LED flash-nya makin bagus, jaraknya makin jauh. Kalau LED flash-nya kurang bagus, jaraknya makin dekat. Jadi nggak ada ketentuan jarak di sini pada sinar garis, ya. Maka sinar garis itu bisa saya sebutkan adalah sinar garis adalah garis yang yang tidak memiliki yang tidak memiliki, eee, ukuran panjang atau batas ya, tidak memiliki batas, yang tidak memiliki batas ya, yang tidak memiliki batas, serta salah, serta serta pada satu titik yang diketahui. Loh, ya, satu titik yang diketahui. Mengapa saya, deskripsikan seperti ini, ya. Garis yang tidak memiliki batas, ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sinar garis itu dia tidak memiliki batas yang diketahui, ya. Contoh yang saya bilang tadi, LED flash handphone teman-teman itu kan panjangnya berbeda-beda kan jarak sinarnya, ada yang jaraknya terang, ada yang cahayanya itu redup, itu tergantung bagaimana LED flash yang ada pada handphone teman-teman. Kalau makin bagus dia jaraknya makin jauh atau makin terang. Kalau flashnya kurang bagus jaraknya atau cahayanya pun makin pendek atau, redup gitu kan. Gitu, jadi garis yang tidak memiliki batas tertentu ya. Serta pada satu titik yang diketahui. Nah, saya sebut sebagai satu titik yang diketahui, jadi LED yang teman-teman punya pada ujung sini, LED ya, lampu LED-nya itu dinamakan titik yang diketahui. Oke, titik yang diketahui. Jadi contoh yang lain selain daripada senter, lampu pijar bisa, sinar matahari pun bisa, itu dinamakan sinar matahari atau sinar garis ya. Jadi sinar garis itu satu titiknya diketahui. Nah, kemudian simbol ya teman-teman, simbolnya ya, simbol daripada sinar garis, oke, simbol daripada sinar garis itu akan saya buat dulu di sini. Silakan ditulis dulu ya, silakan ditulis dulu atau enggak di-screenshot dulu. Saya hapus ya. Nah, saya misalkan saya gambarkan sebuah titik di sini, titik A, ya. Kemudian saya gambarkan garis terus panjang. Kemudian dikasih panah. Jadi sinar garis itu karena dia nggak bisa diukur panjangnya, maka ujungnya dikasih tanda panah. Tapi misalkan saya batasin di sini ya, saya batasin di sini adalah ada sebuah titik B, misalkan titik B di sini ya. Maka sinar garis di sini namanya sinar garis AB. Sinar garis AB. Tapi ingat, di atasnya kasih tanda panah. Kasih tanda apa? Panah, begitu. Oh 13. Kemudian, AB ini akan sama pula dengan BA. Maaf salah juga tandanya. Saya hapus dulu. AB akan sama dengan BA. Tapi ingat ya, bentuknya ada tanda panah. Satu panah di sini. Kemudian garis ya, kemudian ada yang namanya garis. Garis itu sendiri teman-teman, ini yang suka teman-teman bilang, garis itu teman-teman suka salah konsep ya. Jadi garis itu adalah, eee, salah satu jenis garis yang tidak diketahui jaraknya dan, eee, sebentar, garis yang tidak diketahui jaraknya serta tidak memiliki
titik pusat. Kan kalau tadi yang sinar garis dia memiliki titik pusat. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya di sini kan, di LED-nya, di lampu pejarnya, dan di sinar mataharinya. Atau yang tadi di titik A-nya dan di titik B-nya pada sinar garis. Tapi kalau pada ruas garis, dia tidak memiliki titik pusatnya teman-teman. Dia tidak memiliki titik awalnya. Karena dia tidak memiliki titik awal dan dia tidak memiliki titik akhir, maka disebutnya namanya garis. Maka disimpulkan di sini, ya, di halaman 193. Ada ruas garis, sinar garis, dan garis. Jadi kalau ruas garis dia memiliki titik awal dan titik akhir. Boleh kita gambarkan seperti itu ya. Dan panjangnya terbatas. Tapi kalau sinar garis itu dia memiliki titik awal ya. A ini adalah titik awal. Tapi dia tidak memiliki titik akhir. Ya. Kalau di sini ada titik awal. Dan B ini adalah titik akhir. Nah, kalau yang garis, dia tidak memiliki titik awal dan tidak memiliki titik akhir. Loh, lantas A dan B ini apa? A dan B ini adalah cuman garis biasa saja. Oke? Dan ingat, sinar garis itu panjangnya tidak terbatas. Ya. Dan kemudian si garis itu panjangnya pun tidak terbatas. Lanjut ya. Sorry. Langsung kita bahas yang namanya garis yang melalui dua titik teman-teman. Yang concert nggak usah ya, karena itu nggak akan keluar nanti. Jadi garis yang melalui dua titik. Jadi garis yang melalui dua titik itu artinya ada sebuah garis yang akan dilalui oleh titik itu. Misalkan di sini titik A ya, di sini titik B. Maka akan bisa dibentuk yang namanya sebuah garis. Contoh awal yang tadi saya gambarkan, ada misalkan di sini titik M, ada di sini titik N. Di sini kan artinya ada dua garis kan? Ada dua titik kan? Maka akan bisa kita tarik sebuah garis lurus antara titik M dan titik N. Ya, lanjut. Kemudian garis yang melalui tiga titik. Artinya kalau ada sebuah garis, ya maaf, kalau ada garis, jika ada titik-titik yang dilalui oleh segaris, maka tiga titik tersebut berada pada garis itu. Ya, di sini ada dua kasusnya. Kasus yang pertama, kalau tiga titik itu berada pada sebuah garis. Artinya tiga titik tersebut pada garis yang sama. Yang kedua, kasus yang kedua, yaitu tiga titik tersebut tidak berada pada segaris. Titik Y di sini, titik X di sini, dan titik Y di sini. Maka akan bisa terbentuk tiga garis berbeda teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian garis-garis yang melalui empat titik, segaris. Artinya ketika titik-titik ini tidak berada pada sebuah garis yang sama, titik P, Q, S, dan R ini, maka akan bisa dibentuk empat garis berbeda. Oke, lanjut. Kita bahas yang namanya titik kolinier dan non kolinier. Oke, titik kolinier dan non kolinier ini teman-teman, ya contoh. Di sini akan saya buat sebuah garis. Oh iya, saya lupa. Garis itu teman-teman disimbolkan sebagai huruf kecil ya. Huruf kecil. Oke, bukan huruf kapital. Ingat ya, jadi garis itu hurufnya huruf kecil. Misalkan sebuah garis ini ada sebuah titik yang ada di luar. Misalkan titik B. Ya, ingat kalau titik itu simbolnya huruf kapital. Oke. Titik B di sini berada pada luar garis atau berada pada garis A, teman-teman. Kira-kira B ini berada pada garis A atau di luar garis A? Betul. Karena B ini di luar garis A, berarti si B ini namanya non kolinear. Ya. Kalau titik B-nya itu berada pada di sini, misalkan titik C ya. C di sini ini namanya kolinear. Artinya titik C itu berada pada garis A.
Lanjut ya. Kedudukan dua garis. Oke, kedudukan dua garis. Jadi kedudukan dua garis, ada 3 hal ya. Sorry, ada 4. Yang pertama garis berhimpit. Oke, garis berhimpit. Misalkan teman-teman, di sini akan saya buat yang namanya oke, teman-teman silakan buat 2 benang ya, buat 2 benang yang ukurannya berbeda-beda. Oke, buat 2 benang ya, potong 2 benang, ukurannya berbeda-beda. Oke. Kemudian, misalkan di sini benang yang pertama kita bisa simbolkan sebagai C kecil ya, enggak usah C deh, D kecil ya, D. Dan di sini bisa kita himpit lagi dengan benangnya benang, oh apa ya, misalkan ya benang E ya, benang E. Coba kita lihat. Jadi benang atau garis D dan E ini dia adalah berhimpit. Mengapa berhimpit? Karena 2 garis itu saling tumpang tindih atau berhimpit gitu. Artinya seluruh titik-titik pada garis itu tuh artinya titik-titiknya sama gitu. Kemudian 2 garis berpotongan. Ketika 2 garis yang berpotongan teman-teman, oke kita manfaatkan kedua tali atau benang yang teman-teman punya. Ketika benang teman-teman itu ya saling bersilangan atau dibentuk X ya, dibentuk X. Maka dia mempunyai satu titik potong teman-teman. Maka dia memiliki satu titik potong. Ya, tidak akan lebih. Jadi ketika 2 garis itu saling berpotongan, maka akan membentuk satu titik potong. Lanjut ya. Yang ketiga, 2 garis sejajar. Oh sorry, 2 garis sejajar ya. Coba teman-teman gunakan lagi benang yang tadi ya. Ketika benang tadi itu teman-teman sejajarkan posisinya, ya tadi benang yang pertama itu adalah benang M, yang kedua itu adalah benang N. Kalau benang itu, diposisikan sejajar bisa disebut yang namanya 2 garis sejajar. Nah, jadi mengapa bisa dikatakan sejajar? Karena ketika mereka diposisikan sejajar, mereka tidak akan berpotongan sampai kapanpun. Ingat ya, tapi kalau dia berpotongan pada satu titik, dia nggak bisa dikatakan sejajar. Kalau dia berpotongan pada satu titik, ya tadi 2 garis berpotongan. Tapi kalau posisinya dia nggak saling berpotongan, dinamakan 2 garis sejajar. Duh sorry. Kemudian ada yang namanya 2 garis bersilangan. Nanti 2 garis bersilangan akan saya bahas nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.